Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faisal di video pengenalan Udo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses eksplorasi Udo kita, yaitu yang modul yang akan kita eksplorasi pada hari ini adalah modul manufacturing. Secara umum, manufacturing itu proses apa sih? Proses manufacturing itu adalah proses di mana kita mengubah barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang siap pakai atau barang siap jual, atau barang yang siap untuk digunakan lagi dalam proses manufacture selanjutnya. Begitulah. Jadi langsung aja mari kita mulai. Pertama-tama teman-teman harus sudah pastikan untuk menginstal beberapa modul, yang mana paling utama tentunya adalah modul manufacturing. Oke. Dan teman-teman bisa langsung masuk aja ke modul manufacturing tersebut dengan memilih menunya yang ada pada bagian sebelah kiri ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa informasi yang perlu ada beberapa aktivitas atau beberapa skenario yang akan kita lakukan. Jadi skenario pertama adalah kita akan mencoba membuat resep atau bill of materials atau formula untuk membuat suatu atau memproduksi suatu barang. Misalkan kalau buku nanti ada kursi, misalnya nanti ada komponen-komponen apa aja yang diperlukan, kemudian jumlahnya berapa, dan seterusnya. Oke, untuk memulainya teman-teman bisa memilih option master data pada bagian atas tab. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa memilih opsi bill of material. Nah, di sini terdapat beberapa bill of material default yang sudah disediakan oleh si Udo apabila kita menggunakan demo data. Mari kita coba lihat salah satunya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita melihat table MTU. Nah, bill of material itu isinya adalah seperti ini gitu. Jadi nanti di sini isinya adalah pertama produk apa yang mau dihasilkan dari proses manufacture, kemudian jumlah produknya berapa dari sekali proses manufacture, kemudian ada juga routingnya, kemudian juga ada komponen-komponen yang dibutuhkan, ada tabletop, table leg, ada baut, ada screw. Nah, jumlah-jumlahnya juga ada di sebelah sini, bisa dilihat. Nah, terus di miscellaneous ini ada kayak keterangan tambahannya. Nah, sekarang kita tinggal gimana sih caranya untuk bikin baru. Nah, caranya gampang banget. Teman-teman bisa balik ke menu yang tadi, Bills of Material, terus bisa pilih mode Create atau pilih menu Create. Kemudian di sini teman-teman bisa memilih produk apa yang mau di-assemble, yang mau dirakit gitu. Misalkan di sini kita buat, tadi udah sempat buat yang pakai bahasa Indonesia, misalkan kursi panjang gitu. Jadi kita bikin kursi. Nah, kuantitinya, nah ini varian, misalkan nanti ada kursi yang warnanya hitam atau dan sebagainya, nanti bisa disesuaikan di produk varian. Di sini kuantiti yang dihasilkan dalam proses sekali manufacture ya kita satu aja. Kemudian routingnya bisa dipilih yang assemble furniture. Kita lihat apa sih assemble furniture ini. Waktunya, terus kayak kita nanti masuk ke work order yang mana gitu. Jadi kayak ini tuh masuk ke work center tuh semacam kayak operasionalnya gitu, ditaruh di center yang mana gitu. Misalkan kita pilih assembly line 1, nanti ini akan berpengaruh di proses yang di work center. Kemudian teman-teman bisa menambahkan komponen-komponen apa yang menjadi bagian dari kursi panjang ini. Misalkan di sini kita pilih pasti kursi, nah, ya kayu gitu kan. Ada kayu panjang, misalkan sekali bikin itu kita butuh 4. Terus kemudian ada juga misalkan kita perlu kayunya untuk proses, kita hapus. Nah, kita untuk proses pada kayunya kita juga perlukan, sama ini kayunya udah ya, maaf, kakinya maksudnya. Misalkan kita pilih kaki kayu. Dan juga misalkan kita butuh baut. Kalau ada cukupin aja, misalnya kan kita pakai 2 buat sebagai contoh aja. Nah, terus teman-teman bisa langsung save aja bills of materialnya, nanti akan tersimpan secara default. Nah,
Kalau kita masuk ke skenario selanjutnya, atau maksudnya langkah selanjutnya dalam skenario memproses manufacture. Jadi sekali lagi kita di sini skenarionya adalah bagaimana membuat atau bagaimana kita mengassemble suatu barang dari awal kita buat perencanaan, dari buat formulanya, kemudian nanti bikin work ordernya, sampai kita prosesnya itu jadi gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung pilih operation, terus pilih manufacturing orders untuk memulai perintah untuk membuat kursi tadi. Teman-teman bisa pilih create. Nah, kemudian di create ini teman-teman bisa milih produk yang yang mau dibangun gitu. Kita pilih misalkan kursi panjang. Jumlahnya kita misalkan mau bikin satu aja gitu. Nah, terus ketika teman-teman pilih create work order, nanti maka dia itu akan otomatis kebuat gitu. Nah, ketika teman-teman di sini ada create work order, maka di sini juga akan ada muncul komponen pembuatnya gitu, yaitu kayu sama kaki logam. Kita bisa cek availability itu untuk mengecek apakah ketersediaan kayunya atau ketersediaan bahannya itu ada atau enggak. Misalkan di sini kayu panjangnya reserve 4, berarti kayak kalau hijau itu tandanya barangnya materialnya tersedia. Tapi ketika warnanya merah itu artinya nggak ketersedia gitu barangnya. Nah, kita coba misalnya gimana sih kalau kan kita ekspor ya, kita coba-coba aja misalkan kalau kaki kayu logamnya itu nggak ada gitu. Pertama kita coba cek dulu deh inventory-nya itu ada sekarang tuh si produk kayunya kursi itu ada berapa sih? Kita coba cek dulu. Oke, jadi on hand unitnya 1 kan 0 karena emang belum ada. Kemudian bill of material 1 ini maksudnya ada 1 yang tadi udah kita bikin formulanya. Kemudian forecasted ini diambil dari ketika nanti sistem ini melihat kalau misalkan manufacture-nya udah selesai, work order-nya selesai, maka akan diperkirakan bakal ada jadi 1 unit. Oke. Nanti kita lihat apakah akan ada perubahan dari halaman ini atau enggak. Nah, terus langsung aja kita pilih juga siapa yang bertanggung jawab dalam proses assembly ini. Kita pilih misalkan si kita aja admin gitu. Terus kita pilih save. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memilih work order ini untuk memulai proses perakitan gitu ceritanya. Nih, jadi kalau misalnya teman-teman ingat tadi kan kita pakai ininya assembly line 1, maka nanti akan berpengaruh di bagian ketika kita melihat work order sini. Misalkan overview-nya. Kan ini ada berbagai station gitu. Nah, kita tadi kan karena yang kita pilih adalah assembly line 1, maka nanti manufacturing order kita bakal ada di sini gitu. Kita pilih work order 1, terus habis itu kita pilih, ini kita sekarang udah di proses perakitan. Jadi kalau yang order tadi adalah permintaan untuk perakitan, dan langkah selanjutnya adalah proses perakitannya itu sendiri. Nah, teman-teman bisa langsung pilih work center ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat kalau di sini ceritanya ada work instruction-nya, ya kan, untuk merakit kursinya. Kemudian di sini ada production-nya. Ini juga kayak kira-kira butuh berapa waktu untuk menyelesaikan. Jadi kayak kita di sini hanya untuk update nih udunya, tapi kita di luar itu kayak merakit gitu. Nanti kalau udah kita laporan ke udunya. Nah, sebagai contoh misalkan kita, atau enggak saya nih sebagai orang yang bertanggung jawab untuk merakit, saya pilih start working. Oke, setelah saya pilih start working ini, maka ini adalah estimasi dari waktu yang dibutuhkan. Kira-kira selesai itu harusnya 500 menit gitu. Tapi di sini real durasinya itu adalah yang di bawah ini. Jadi misalkan saya kerja terus habis itu misalkan saya take a break, ya istirahat makan siang, terus habis itu kita pilih pause gitu. Nah, ketika pilih pause maka sistemnya juga pause sebentar gitu. Nah, terus misalkan kita udah selesai launch atau enggak udah mulai ganti hari, teman-teman bisa pilih continue production. Nah, nanti waktunya ini akan bertambah. Teman-teman juga bisa pilih block untuk membatalkan
work orders ini, dan juga ketika misalkan udah selesai, teman-teman bisa langsung milih menu done. Nah, ketika teman-teman milih down, maka di sini tercatat kalau durasi dari kebutuhan kita untuk menyelesaikannya adalah 37 detik. Wow, cepat sekali. Nah, dan ya begitulah proses dari manufacture. Jadi di sini ceritanya kursi panjang itu udah habis gitu, udah terproduksi gitu. Sekarang saatnya nih kita cek apakah ada perubahan atau enggak sih aslinya di inventory-nya itu ketika kita udah di stop. Nah, kita coba cek. Seharusnya bertambah. Kita lihat. Oh, ternyata belum. Sepertinya ini, kalau tadi saya sempat baca, itu problemnya terkait di warehouse-nya gitu. Dimana kalau misalkan teman-teman lihat proses kita tadi bikin si kursi panjang itu terdaftar masuk ke dalam manufacturing ini. Nah, tapi ditulisnya dia in progress, belum down. Mari kita coba pencet lagi. Nah, ini kan udah selesai work order-nya, terus kita coba pencet mark as down sebaik untuk menandai bahwa kita udah selesai proses membuat kayu. Jadi kayak work order itu proses kita udah selesai, kita ngasih laporan ke yang membuat order, terus kita pilih misalkan sebagai orang yang tadi membuat order. Oh iya, udah jadi, dah kita terima. Nah, kita mark as down. Dah, sudah jadi. Dan kita lihat lagi apakah terjadi perubahan di jumlah kursinya. Kita cek. Dan jawabannya, oh iya, bertambah 1 di on hand-nya dan 1 di manufacture. Nah, jadi gitu kira-kira bagaimana proses perakitan atau proses manufacturing yang ada di suatu perusahaan dan bagaimana cara mengoperasikannya menggunakan Odoo. Oke, jadi sekian eksplorasi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kalau misalkan teman-teman bisa memberi saya masukan atau tadi ada kesalahan yang cukup fatal atau mungkin kesalahan apapun, bisa kita teman-teman bantu komentar di bawah supaya yang lain juga bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.